Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dapat bocoran ini dari salah satu teman kita, bahwasanya tadi pagi sudah melaksanakan tes wawancara dan juga ada tes IT-nya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin ada sebagian daerah yang melaksanakan tesnya itu hari Kamis selain hari Rabu ya. Ini ada bocoran salah satunya ya. Untuk komentarnya saya bacakan terlebih dahulu. Thanks sharingnya. Info tadi sudah tes IT, menjumlahkan antara pemilih laki-laki dan perempuan, jumlah dengan kondisi, dikasih file Excel tentang data pemilih. Ada kolom jenis kelamin, diminta untuk menjumlahkan yang laki-laki berapa, yang perempuan juga berapa menggunakan rumus formula ya. Tes wawancaranya juga ditanya soal wewenang, maksimum jumlah DPT di setiap TPS, tujuan mengikuti calon PPS, kesanggupannya jikalau diminta bekerja mendesak di malam hari ya. Dan untuk pengalaman kita sebelumnya, pernah berkontribusi apa dalam kegiatan pemilu ya. Saya ingin menjelaskan satu persatu tentang tes IT dulu ya, untuk menjumlahkan antara pemilih laki-laki dan perempuan. Untuk pemilih laki-laki ya, contohnya ini di sini ada nomor, terus ada nama, dan juga jenis kelamin. Kalau misalkan untuk menjumlahkan laki-laki, kita menghitung satu persatu itu sangat lama ya. Kita menggunakan rumus sama dengan, kemudian klik ataupun ketik countif, kemudian kita klik buka kurung. Nah, untuk mengisi ranknya itu klik dari nomor C4 sampai C23 ya. Nah, kalau misalkan setiap word itu berbeda-beda, ada yang menggunakan koma. Ini untuk penjelasannya, ada yang menggunakan titik koma. Kalau di word saya menggunakan koma, untuk koma ya. Kemudian kriterianya ya, kriterianya itu kita menggunakan tanda petik 2, kemudian kita R, tanda petik lagi, kita tutup kurung, kita tekan enter. Nah, jumlah laki-lakinya kalau misalkan dihitung ada 13. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jumlah laki-lakinya itu ada 13. Dan untuk jumlah perempuannya kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan countif. Ini bisa menggunakan huruf kapital ataupun tidak, juga tidak masalah. Countif ya, buka kurung, kemudian klik ranknya ya, dari C4 sama seperti tadi sampai C23, kemudian koma. Awas sekali lagi, mungkin di setiap word beda-beda, ada yang menggunakan titik koma ataupun koma. Kemudian kita mencari yang perempuannya, tanda petik 2, kita ketik P, tanda petik lagi yang keduanya, kita menggunakan tutup kurung, kita enter. Nah, jumlah perempuannya ada 7 ya. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk yang tes IT mungkin ini untuk bocorannya. Kemudian apalagi, tes wawancara ditanya soal wewenang PPS. Nah, untuk wewenang PPS itu di sini ada ya, tugas kewenangan dan kewajiban PPS. Nanti sahabat ataupun teman-teman bisa mendownloadnya di dalam link ya. Di sini ada tugas kewenangan dan kewajiban PPS, dan juga ada tugas ketua PPS dan tugas anggota PPS, membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Kemudian apalagi, maksimum jumlah DPT ya di setiap TPS. Untuk maksimum jumlah DPT-nya itu 800 ya teman-teman. Dan tujuan mengikuti calon PPS,
jelaskan tujuan dari teman-teman untuk mengikuti calon PPS ini apa ya, yang sekiranya logik diterima, masuk akal untuk komisioner KPU Kabupaten dan PPK pas waktu pas waktu sedang diwawancara dan ditanyakan kesanggupan kita jika diminta untuk bekerja mendesak di malam hari. Kita jawab saja, saya sanggup untuk bekerja di malam hari ketika ada tugas yang mendesak yang berkesinambungan dengan kewajiban saya sebagai anggota PPS. Dan pengalaman kita sebelumnya pernah berkontribusi apa dalam pemilu. Kalau misalkan sahabat pernah menjadi ketua PPS ataupun anggota PPS, jabarkan. Kalau misalkan teman-teman belum menjadi apa-apa, jabarkan saja, saya belum bisa mengikuti anggota PPS sebelumnya ataupun bagaimana, tetapi saya selalu berkontribusi. Kalau misalkan ada pemilu, saya selalu mencoblosnya ya. Mungkin itu saja bocoran tentang tes wawancara tim IT Pilkada serentak tahun 2020, dan terima kasih kepada subscriber kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.